Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insu Cilandari. Saya dari kelas PBSI 02, kelas siang. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan ulang tentang buku novel yang berjudul Kisah Hidupku Perempuan Buta dan Tuli yang Mengguncang Dunia karya Helen Keller. Ini ditulis oleh Helen sendiri, menceritakan tentang masa kecilnya, bagaimana hingga si Helen sekarang sudah bisa berbicara, tapi mungkin sekarang sudah wafat ya. Jadi langsung saja. Di sini saya akan menyebutkan tokoh-tokoh yang berperan penting dalam buku Kisah Hidupku. Yaitu yang pertama ada Helen sendiri, yaitu yang bernama Helen Adams Keller. Kate Adams Keller yaitu ibu, Kolonel Arthur Kellers yaitu ayah, Anne Sulpian guru tutor Helen, Mildred adik Helen, Julian Chisholm yaitu seorang dokter, Alexander Graham Bell yaitu juga seseorang yang membantu Helen dalam berbicara, Michael Anagnos, dan yang terakhir itu ada Sarah Fuller, direktur sekolah. Dan buku ini terdiri dari 260 halaman, yaitu kita langsung aja ke kisah Helen. Jadi buku ini menceritakan ada seorang wanita yang memiliki keterbatasan tuli dan tunanetra yang berasal dari Amerika Serikat yang bernama Helen Adams Keller. Helen mengalami kebutaan dan ketulian pada saat berusia 19 bulan. Tapi walaupun dengan keterbatasannya itu, Helen memiliki keinginan yang kuat. Dia ingin bisa berkomunikasi dengan orang lain. Bahkan dia berhasil. Dia melebihi ekspektasi keluarganya. Dia bahkan bisa berbicara bahasa Yunani, Perancis, Jerman, dan bahasa Latin lewat bantuan tutor gurunya yang bernama Anne Sulpian. Jadi Helen itu lahir sebagai anak yang normal, sehat pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscumbia, USA. Ibunya bernama Kate Adams Keller dan ayahnya bernama Kolonel Arthur Kellers. Helen merupakan anak yang sangat cerdas. Ia bahkan mampu mengucapkan kata pertamanya pada saat berusia 6 bulan. Tapi sayangnya pada Februari 1882, yaitu mungkin pada saat berumur 2 tahun, Helen mengalami penyakit yaitu demam otak yang mana menimbulkan ruam kemerahan di tubuhnya. Dokter mengatakan bahwa Helen mungkin tidak akan selamat. Tapi kedua orang tua Helen yang pada saat itu tidak gampang menyerah dengan keadaan, tetap merawat Helen dengan semampu mereka. Helen pada saat itu memang sembuh, tapi sayangnya itu merenggut penglihatan dan pendengarannya Helen. Helen yang tadinya seorang anak yang sangat ceria, suka bermain, berlarian, tiba-tiba menjadi pemurung karena tidak bisa melihat, terus tidak bisa mendengar. Jadi kehidupannya itu hampa, sunyi, dan keseharian Helen pada saat itu cuma duduk di pangkuan sang ibu, dan ketika sedang berjalan pun Helen akan memegang ujung baju ibunya. Nah, pada saat itu ibunya Helen mengajarkan Helen seperti isyarat, gelengan berarti tidak, tarikan berarti pergi atau ayo. Nah, bahkan pembantu yang ada di rumah Helen sudah mengerti bahwa misalkan kalau Helen pengen makan es krim nih, nah Helen akan melakukan isyarat seperti makan dan menggigil berarti dingin. Nah berarti itu es krim. Pembantunya sudah mengerti dan itu terus dilatih kosakatanya bersama ibunya. Nah terus tiba-tiba Helen mengalami tantrum, yaitu ledakan emosi yang tertahan, yang mana dia akan melempar barang-barang yang ada di dekatnya seperti gelas, lampu, dan akan mencakar orang-orang yang mendekatnya. Nah, keluarga terdekat Helen pada saat itu mengusulkan agar Helen segera dibawa ke institusi penitipan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi kedua orang tua Helen menolak keras usulan tersebut dan ingin
agar Helens itu mereka yang merawat, jangan panti asuhan penitipan anak gitu. Nah, tiba-tiba pada tahun 1885 Helens memiliki adik yang bernama Mildred. Nah, pada saat itu Helens bahkan lebih sering tantrum karena ia merasa bahwa kasih sayang orang tuanya itu sudah terbagi dengan adiknya. Bahkan dia pernah waktu itu adiknya lagi tidur nih di dipan yang bisa digoyang-goyang tuh. Dia dijatuhin sama si Helens saking cemburunya mungkin ya. Saat Helen berusia 6 tahun, ayahnya mendapatkan informasi bahwa ada seorang dokter yang bernama Julian Chisholm, yang mana dia adalah seorang dokter spesialis yang dapat membantu orang agar bisa berbicara, melihat kembali. Tetapi melihat keadaannya Helens, dokter tersebut mengatakan bahwa tidak ada spesialis lain yang dapat membantu memulihkan keadaan Helens. Nah, di situ kedua orang tua Helens jadi overthinking lah, jadi pesimis bahwa bagaimana ini cara menyelamatkan anaknya, bahwa ternyata kata dokter ini aja tidak ada yang bisa menyembuhkan Helen. Tapi si dokter tersebut memberikan secarik harapan bahwa ada seorang dokter spesialis anak yang bernama Alexander Graham Bell di Washington. Nah, udah tuh si orang tuanya berangkatlah ke Washington. Nah, anehnya si Helens itu pas waktu datang di ruangannya itu sudah merasa kayak nyaman, gak kayak yang pertama-tama ya, dokternya kayak nyaman, lebih enjoy lah. Nah, Helens waktu itu didudukan di pangkuan Alexander di lututnya, dan waktu itu Helens diberikan sebuah jam bulat gitu ya untuk dimainkan oleh Helens, dan Helens waktu itu sangat senang. Dia merasakan bahwa ada sebuah getaran pada sebuah benda tersebut. Getaran ketika jam tersebut berbunyi itu akan seperti ada apa ya, getaran mungkin. Nah, kalian tahu Alexander itu penemu telepon. Nah, disclaimer aja ya, ternyata saya lihat dari internet bahwa ternyata ayah dan kakeknya Alexander itu juga dulunya seorang spesialis anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti yang tidak bisa melihat, tidak bisa membaca. Nah, bahkan Alexander menikah dengan orang yang tidak bisa melihat ya. Jadi Alex tahu bagaimana caranya dia memperlakukan dan mendidik, mungkin mengajarkan anak yang tidak bisa berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, kemudian tuh si Alexander memberikan usulan bahwa harus membuatkan menulis surat ke Boston agar meminta tutor untuk Helen. Nah, pada saat itu yang bernama Michael Anagnos, yaitu ketua yayasannya mungkin ya, dia memberikan atau mencari tuh siapa yang pada saat itu angkatan terbaik lulusan saat itu. Nah, ketemu tuh ada perempuan yang bernama Anne Sulpian. Anne tiba di kediaman Helen yaitu pada tanggal 3 Maret 1887. Nah, yang mana pada saat itu pertama kali Anne ajarkan kepada Helen seperti coretan di tangan. Misalkan contohnya doll, boneka. Anne akan menulis huruf-hurufnya, kemudian setelah itu dia akan memberikan bahwa yang dia tulis itu ini gitu. Pertama kali mungkin Helen itu bingung kayak apa sih yang dilakukan oleh Anne? Oh, mungkin dia cuma mengajak saya untuk bermain. Tapi lama kelamaan itu terus berlanjut sampai kemudian Helen itu paham, oh ternyata si Anne ini ingin berkomunikasi dengan saya tapi dengan cara seperti ini. Misalkan air nih, dia akan menulis huruf tersebut, kemudian dia akan memberikan contoh airnya gitu. Nah, lama kelamaan Helen pun mengerti, bahkan dia sangat senang bisa berkomunikasi dan bisa paham apa yang dilakukan oleh Helen. Nah, pada saat itu Helen berumur 9 tahun, dia sudah menguasai
bahkan dia sudah mempelajari tentang buku-buku tersebut. Nah, pada saat itu menyadari bahwa ternyata Helen itu seorang anak yang jenius. Nah, dia membuat laporan tuh kepada ketua yayasannya yang bernama Julian Chilsom. Nah, dia menyebutkan bahwa perkembangan Helen ini sangat pesat gitu. Nah, Anne juga mengatakan bahwa jangan sampai dunia luar atau orang-orang tahu bahwa ternyata ada seorang anak yang tuli, tunanetra, yang tidak bisa melihat gitu, punya kemampuan bisa menulis, bahkan bisa memahami apa yang diucapkan oleh orang atau mengerti lah. Nah, karena si Chilsom ini pengen terkenal tuh, pengen kayak nih ada lulusan terbaik yang bisa mengajarkan anak tunanetra sampai paham nih. Jadi pengen si si universitasnya itu ingin terkenal gitu. Nah, disebarin lah sama si Chilsom, dia membuat berita, terus memberita tentang ada sebuah anak yang jenius ini nih, dengan kata-kata baik lah. Terus disebarlah koran tersebut ke dunia luar. Nah, rame tuh di luar, kayak langsung viral gitu ya. Nah, setelah viral nih, pada usia 10 tahun, Helen menjadi sosok yang terkenal. Nah, pada saat itu Helen kan sudah terkenal nih. Dia mendengar bahwa ternyata ada di luar sana yang sama seperti Helen, yang memiliki kebutuhan khusus, tapi dia sudah bisa berbicara, sudah bisa berkomunikasi dengan mulutnya, dan dia menjadi sangat bersemangat tuh si Helen, pengen sama kayak orang tersebut. Semangatnya untuk belajar bahkan lebih meningkat. Nah, si Anne tahu bahwa orang yang bisa membantu untuk Helen berbicara yaitu yang bernama Sarah Fuller, yaitu seorang direktur Man's School for the Deaf. Dibawalah tuh si Helen sama si Anne ke si Sarah. Nah, yang pertama kali Sarah lakukan, dia mengambil telapak tangan si Helen, kemudian dia taruh di mulutnya. Kemudian ketika si Sarah berbicara, itu akan menimbulkan getaran-getaran dari bibir dan lidah. Dan pada saat itu ia berhasil. Bahkan selama musim panas nih, Helen bisa kata pertama kali yang bisa diucapkan yaitu kata it. Nah, pada saat itu setelah mempelajari dengan cara menggunakan mulut, Helen pada saat berusia 14 tahun dia mulai belajar nih, memasuki sekolah yaitu di New York City. Helen bersaing dengan murid-murid normal yang bisa berbicara, bisa melihat, tapi dia tidak merasa putus asa dan merasa aduh kita mah gak bisa melihat, gak gitu. Dia bahkan masih bisa semangat. Nah, si Helen ini ketika sekolahnya itu ditemani oleh Anne. Jadi ketika gurunya sedang menjelaskan, si Anne bantu menjelaskan ulang. Jadi kalau guru menjelaskan nih, menjelaskan, si Anne juga menjelaskan, tapi dengan cara tangan si Helen-nya itu diletakkan di mulutnya atau dengan cara menulis telapak tangannya. Nah, si gurunya juga sudah memaklumi itu. Bahkan ketika Helen lambat dalam pembelajarannya, teman-teman di kelasnya juga sudah memaklumi, gurunya memaklumi. Nah, tapi ketika pembelajaran matematika, Helen mengalami kesusahan tuh, dan mengakibatkan Helen itu keluar dan ingin melakukan homeschooling. Jadi setelah keluar, dia belajar di rumah, terus masuk lagi tuh. Masuknya itu di Harvard ya. Dah ditemani oleh si Anne. Terus semester 1 dia berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Tapi pada semester 2 dosennya itu menyarankan agar si Helen ini menuliskan buku tentang dirinya sendiri agar dunia luar itu bisa tahu dan dapat memotivasi orang-orang yang berkebutuhan khusus agar bisa seperti Helen. Nah, Helen setuju tuh, dan mulai dari situ dia mulai belajar
ketikan, dan dia menulis tentang kehidupan sendiri dengan menggunakan ketikan tersebut. Dan pada bulan Maret 1903 bukunya yang berjudul The Story of My Life diterbitkan. Awalnya penjualannya itu sangat lama. Kelamaan buku itu dicintai banyak orang, bahkan buku itu diakui oleh perpustakaan New York sebagai salah satu dari 100 buku terpandang pada abad ke-20. Nah, setahun kemudian Helen lulus tuh pada tanggal 28 Juni 1904. Helen menjadi orang pertama dengan disabilitas serius yang mendapatkan gelar sarjana, bahkan mendapatkan gelar magna cum laude. Sekian itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang novel Kisah Hidupku karya Helen Keller. Mohon maaf bila ada tutur kata atau bahasa saya yang kurang mungkin salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.